Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 dan ayat 31. Matius 10 ayat 16 berkata demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ayat 31 berkata demikian, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sesuatu yang berharga biasanya ditempatkan di tempat yang aman, tempat yang tidak tersentuh, tempat yang tidak banyak diketahui oleh orang. Itulah berharga. Barang yang berharga akan ditempatkan di tempat yang tersembunyi, tempat yang aman, tempat yang tidak mungkin dengan mudah diakses dan disentuh oleh orang lain. Tetapi tidak demikian dengan beriman. Beriman itu mengajar kita bahwa hidup kita berharga, dan hidup yang berharga itu dikatakan oleh Tuhan Yesus ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa artinya? Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bahwa berharga di dalam hidup beriman itu diuji, dimurnikan oleh Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan menghadapi segala kesukaran, Bapak Ibu justru dimurnikan oleh Tuhan. Seperti seekor domba di tengah-tengah serigala, itu hal yang sangat menakutkan, itu hal yang sangat menyusahkan bagi seekor domba. Tetapi justru di sanalah dia diminta untuk cerdik dan tulus. Dia diminta cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana dia menang di dalam kemurniannya, di dalam keyakinannya kepada Tuhan. Dia menggunakan akal budinya untuk melibatkan Tuhan. Dia juga menggunakan ketulusannya untuk melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berharga di mata Tuhan juga bukan berarti lalu membuat kita nekat. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama tadi kita sudah pelajari. Bahwa hal berharga bukan berarti kita ditempatkan di tempat yang aman. Tetapi justru ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Hal yang kedua, beriman di dalam hidup yang berharga bukan lalu kita menjadi orang yang nekat. Kembali lagi, kita harus melihat bahwa berharga itu menggunakan kecerdikan kita. Seperti ular dan tulus seperti merpati. Sehingga kita menggunakan akal budi kita untuk melibatkan Tuhan. Kita berpikir, kita juga melibatkan ketulusan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi bukan kenekatan, karena ada aspek pengenalan dan ada sebuah aspek untuk berpikir, bukan sedang coba-coba atau sedang main-main atau sedang mencobai Tuhan. Ada sebuah iklan produk minyak angin yang berkata, "Masak untuk anak coba-coba." Demikian juga dengan hidup beriman. Masak di dalam beriman kepada Tuhan, kita coba-coba. Tentunya tidak. Berharga di mata Tuhan ditempatkan dalam situasi kehidupan kita juga bukan berarti lalu kita menjadi orang yang nekat. Tetapi perlu cerdik. Perlu juga tulus. Dalam sebuah pelatihan kepemimpinan di Pulau Damar Hantu di Kepulauan Seribu, 11-12 tahun yang lalu, di dalam pelatihan kepemimpinan calon pendeta, saya hadir di sana dan saya ikut sebagai peserta. Kami tinggal di Pulau Damar Hantu, sebuah pulau yang tidak berpenghuni, sebuah pulau bekas penjara pemerintahan Belanda pada masa penjajahan. Bangunan penjaranya sudah runtuh dan tempat itu tempat yang tidak diakses oleh banyak orang.
Tempat itu hanya berisi bangunan penjara yang sudah runtuh dan juga makam-makam dari tahanan yang dipenjara di sana. Jadi pulau itu penuh dengan kuburan, kubur-kubur atau makam dari tahanan pemerintah Belanda. Tapi ada satu bangunan yang masih dipakai di pulau itu, di Pulau Damar Hantu, yaitu bangunan mercusuar, setinggi 25 meter sampai 30 meter. Nah, dalam pelatihan itu, kami tinggal di Pulau Damar Hantu selama 6 hari, dan kami tidur di tanah pekuburan. Jadi, itu menjadi pengalaman yang menarik, karena kami harus tidur selama berapa hari di tempat itu, tidur di tanah makam. Dan itu menjadi pengalaman untuk siap menjadi juru kunci kuburan. Salah satu peristiwa yang menarik adalah saya harus turun dari puncak mercusuar, tinggi 25 meter sampai 30 meter itu dengan menggunakan seutas tali. Ketika saya ada di puncak mercusuar, seorang observer yang saya kenal dengan baik, dia menggoda saya, dia memotivasi saya untuk berani. Dia berkata, wah sekarang giliran Pak Pendeta, pasti berani. Lalu saya katakan, takut mas, saya bilang. Saya harus turun 30 meter ke bawah itu, saya pasti takut, saya bilang. Lalu dia berkata, masa Pak Pendeta takut? Kan firman Tuhan berkata, burung pipit di udara tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendaki. Lalu saya jawab, kalau Tuhan tidak menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki, saya bisa jatuh mati, saya bilang. Lalu dia berkata, Pak Pendeta ini masa gak percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, saya bilang. Tapi saya nggak percaya dengan seutas tali, di mana saya harus menggantungkan seluruh hidup saya untuk turun dari mercusuar ini sejauh 30 meter ke bawah. Pengalaman itu menarik. Saya mau mengatakan bahwa percaya pada Tuhan itu bukan persoalan coba-coba. Percaya pada Tuhan itu bukan bergantung pada pikiran kita sendiri. Tetapi percaya kepada Tuhan, itu bergantung pada Allah di dalam proses pengenalan, di dalam proses untuk terus berjalan. Bukan sedang main-main, tetapi menjalani hidup untuk sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam kehidupan beriman, di mana hidup kita berharga. Berharga bukan karena kita ditempatkan di tempat yang aman, tetapi berharga karena hidup Bapak, Ibu, dan saya selalu dimurnikan. Bergembiralah dalam hidup beriman, bukan karena segala sesuatunya baik, tetapi bergembiralah dalam hidup beriman, karena kita bisa melihat sisi yang baik dalam segala peristiwa. Amin.